sahabat religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Oke sahabat religi, berbahagia sekali saat ini kami sedang berada di kediaman Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan di sini telah bergabung bersama kami yakni Bapak Dr. Haji Denny Suardini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih sebesar-besarnya Pak karena Bapak telah berkenan untuk meluangkan waktunya Pak. Ya. Mohon izin saya buka ya, dulu. Baik, silakan ya. Pak. Jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya Pak, boleh? Silakan. Pak. Jadi saat ini Kementerian Agama kan sedang membangun wilayah zona integritas ya Pak ya. Nah, apakah hal ini menjadi program yang penting Pak di Kementerian Agama? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Atas berkat rahmat dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah Kementerian Agama Republik Indonesia dapat rahmat, hidayah dan barokah yang luar biasa dengan kehadiran nahkoda baru, yaitu Bapak Menteri Agama yang baru dilantik, yaitu Bapak Haji Yakut Khalil Qomas. Dan alhamdulillah beliau sejak dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia membawa angin perubahan yang sangat strategis bagi Kementerian Agama, yaitu semangat baru Kementerian Agama. Salah satunya adalah perbaikan tata kelola dan juga perbaikan pelayanan birokrasi yang prima bagi masyarakat. Nah, salah satu wujud nyata daripada perubahan tata kelola itu adalah bagaimana kita memantapkan tata kelola yang baik dan bersih dari kolusi dan nepotisme. Dan inilah wujud nyata dari Bapak Menteri yang baru. Nah, salah satu strategi yang fokus untuk mewujudkannya itu adalah melalui reformasi birokrasi. Dan salah satu pilar penting dari reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembentukan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk itu, maka JIBBKWBM itu merupakan program yang sangat penting bagi Kementerian Agama dan itu merupakan semangat baru dari Kementerian Agama. Dan memang dari sisi formal, aspek yuridis juga sudah mewajibkan itu. Salah satunya misalnya adanya Perpres 18 tahun 2020 tentang rencana strategis pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 RPJMN 2024. Di situ salah satu komponen pentingnya adalah ada visi pembangunan, misi presiden wakil presiden. Dan salah satu misinya adalah membangun pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, dan wujud nyatanya adalah reformasi birokrasi melalui pembentukan JIBBK dan BBM, dan itu juga dijabarkan di dalam PMA nomor 18 tahun 2020 mengenai rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, di mana misi ke-6-nya adalah memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dengan salah satu pilar utamanya adalah pembentukan JI menuju WBK-WBM. Jadi ini sangat strategis dan penting bagi Kementerian Agama. Ya, berarti pembangunan zona integritas itu sangat penting ya Pak ya? Betul. Dan apa mungkin alasan utamanya Pak pembangunan dari zona integritas menuju WBK dan WBBM ini dinyatakan sangat penting Pak? Iya, kita tahu bersama bahwa Kementerian Agama itu ada kementerian yang sangat besar. Betul. Dari sisi satkernya dan maupun dari pengelolaan dananya. Sangat strategis bagi Republik Indonesia. Ada dua fungsi yang diemban, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi agama. Nah, ini merupakan aset yang sangat penting bagi bangsa ini. Nah, untuk itu maka harus dikelola dengan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik itu merupakan kunci penting seperti semangat baru yang menjadi komitmen dari Pak Menteri yang baru ini. Nah, kenapa penting? Karena memang supaya kita bisa menjalankan tata kelola yang baik dengan prinsipnya, terutama adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, itu bisa terwujud. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah bagaimana pembentukan
dari JET IWBK BBM ini. Sehingga JET IWBK BBM itu dapat mencapai sasaran yang sesungguhnya. Karena selama ini mindset, kultur set kita kalau kita bicara reformasi birokrasi itu sangat identik dengan tukin, remunerasi. Bagaimana nih reformasi birokrasi jalan agar tukinnya naik. Nah itu merupakan paradigma yang keliru. Itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana reformasi birokrasi itu bisa mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan akuntabilitas atau akuntabel. Nah, akuntabel itu bisa dilihat dari akuntabilitas dari sisi keuangan, dalam medianya laporan keuangan, bentuk opini dari BPK RI dengan derajat tinggi yang namanya WTP, dan juga akuntabilitas kinerja dalam bentuk laporan kinerja, sakit, dan itu dinilai oleh Menpan RB dengan predikat yang harus AA itu. Nah, dua akuntabilitas itu harus dijaga. Maka birokrasi bersih dan akuntabel itu merupakan sasaran sebenarnya. Kemudian sasaran keduanya adalah bagaimana mewujudkan birokrasi yang capable, harus mumpuni gitu. Apalagi di era sekarang yang penuh ketidakpastian, penuh dinamis itu, kita dituntut menjadi organisasi yang dinamis, cerdas, ligat, dan lincah gitu, sesuai dengan lingkungan yang terjadi. Nah, inilah makanya perlu adanya birokrasi yang capable. Indikatornya yaitu banyak, misalnya bagaimana indeks profesionalisme ASN, bagaimana indeks merit system, bagaimana indeks misalnya SPBE berjalan, bagaimana indeks misalnya pengelolaan keuangan, bagaimana indeks pengelolaan arsip bahkan. Nah, inilah harus dijaga. Dan sasaran yang ketiga itu sebenarnya mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Dan ini merupakan 3 sasaran penting kenapa reformasi birokrasi itu harus secara konsisten, struktur, terukur, komprehensif, bersinambungan dilaksanakan. Jadi reformasi birokrasi untuk memperoleh tukin remunerasi itu adalah penting. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana sasaran reformasi itu bisa terwujud melalui birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan birokrasi yang memiliki pelayanan prima kepada masyarakat. Demikian. Baik Pak, nah tetapi saat ini kita lihat bahwa di Kementerian Agama sendiri itu masih sangat rendah ya Pak ya, untuk satuan kerja yang telah meraih predikat zona integritas seperti itu. Kemudian adapun mungkin kalau diakumulasikan hanya sekitar 0,5% dari seluruh satuan kerja yang ada. Nah untuk itu apa langkah-langkah yang akan menjadi dukungan nih Pak dari Bapak, atau mungkin langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan wilayah berpredikat zona integritas ini sendiri Pak? Betul, itulah kenyataannya ya. Kementerian Agama yang betul-betul ikhlas beramal itu, bagaimana mewujudkan instansinya yang bersih ya, memperoleh sertifikat halal dari bersih dari KKN gitu, itu masih jauh panggang dari api. Memang komitmen ada, tapi belum wujud nyatanya belum optimal. Dari hampir berapa 5.000 satker, baru ada 10 yang memperoleh predikat WBK dan 2 WBBM, dan 3 antara lain adalah berkat keberhasilan dari Srekandi JET-I di Provinsi Bali, yaitu Ibu Komang, Kepala Kanwil Provinsi Bali, dan ini sangat mengapresiasi. Nah, untuk itu maka perlu ada reorientasi strategi. Maka kami di sini Inspektorat Jenderal Kementerian Agama akan mendorong adanya grand design dan roadmap yang terstruktur, terukur, komprehensif, dan berkesinambungan. Ini harus ada reorientasi. Semua harus punya arah yang jelas, terukur, komprehensif, berkesinambungan melalui grand design dan roadmap-nya, langkah strategisnya. Itu pun tidak cukup, harus dibangun komitmen yang nyata dari semua pimpinan dari tingkat level tinggi sampai ke karyawan. Komitmen yang tinggi itu bisa diwujudkan tidak hanya melalui pencanangan zona integritas, penandatanganan fakta integritas tidak cukup, perjanjian kinerja juga nggak cukup. Kita harus ada dukungan lebih gitu. Berupa apa ya? Misalnya kami memperluas dengan pemberian early warning system oleh Ijen, bahwa pembentukan JET IWBK WBM itu merupakan tanggung jawab dari pimpinan Satker yang harus dilakukan secara penuh tanggung jawab. Kemudian juga di dalam SE
01 Pak Menteri Agama udah mengeluarkan tanggal 15 Februari 2021 ini bahwa seluruh satker itu harus membentuk JIWBK dan melakukan memedomani yang namanya prinsip-prinsip tata kelola yang baik ini. Ini merupakan komitmen yang nyata. Dan juga di dalam pemberian DIPA, kita juga di Fakta Integritasnya menyatakan kewajiban satker berdasarkan sebagai pengelola anggaran juga harus mewujudkan JIWBK. Jadi ini harus ada komitmen pimpinan dan juga akan dibarengi dengan mekanisme reward and punishment. Nah ini di dalam KMA 633 2020 mengenai pelaksanaan RB itu ada reward yang sangat menjanjikan bahwa satker yang berhasil memperoleh predikat WBK itu akan ditambah anggarannya di tahun berikutnya gitu. Jadi kalau dia memperoleh WBK, alokasi anggaran ditambah dan berlaku di tahun berikutnya. Kemudian untuk yang satker yang memperoleh BBM itu akan ditingkatkan tukinnya maksimal 50% dan dia akan dibayarkan di anggaran berikutnya. Sebenarnya rewardnya itu udah sangat menarik. Iya. Nah tentu punishmentnya banyak juga, ada yang kena juga gara-gara tidak jadi. Punishment yang reward yang lain misalnya dalam pembinaan karir pegawai ya contoh nyata lah seperti Ibu Kanwil Agama di Bali itu beliau itu promosi dan satu-satunya wanita kanwil di Indonesia itu karena berhasil memperoleh predikat WBK untuk menuju WBK di Kakandepa Kota Denpasar. Salah satu pertimbangan itu. Jadi ini sangat menarik dan itu yang paling penting pelaksanaannya harus berjalan secara konsisten. Nah itu strategi-strateginya. Kemudian juga selain itu harus ada infrastruktur yang lengkap. Kemudian juga implementasinya harus betul-betul konsisten dan juga penting itu adalah proses pembatinannya, internalisasi. Harus betul-betul bahwa pelaksanaan JIWBK itu tidak hanya mengejar predikat saja atau memenuhi formalitas. Betul. Tapi jauh lebih itu adalah tumbuhnya kesadaran bahwa kita membentuk JIWBK sebagai upaya percepatan pelaksanaan RB, reformasi birokrasi, sehingga betul-betul masyarakat itu percaya pada kita. Begitu. Itu yang lainnya dan tentu yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan melalui monitoring evaluasi yang dilakukan oleh semua komponen termasuk Ijen sebagai tim penilai internal, pimpinan satker sebagai tim pendahulu dan juga Kemenpan RB sebagai tim penilai nasional dan juga ORI dan KPK. Barangkali itu. Oke, baik Pak. Dan saat ini Ibu Kakanwil kami, Ibu Komang Sri Marheni yang kerap disapa Sri Kandi ZI. Iya Pak. Nah, beliau telah, iya betul Pak, dan beliau telah menyumbangkan 3 WBK dan 1 WBBM. Dan di tahun ini telah melakukan kontrak kerja Pak bagi seluruh Kemenak di Bali untuk menuju WBK dan WBBM. Untuk itu kami mohon Pak penguatan dan motivasinya dalam pembangunan zona integritas di Kemenak Bali Pak khususnya. Betul. Saya sangat mengapresiasi setingginya atas capaian yang diperoleh oleh Ibu Sri Kandi ZI itu, Ibu Komang sebagai Kakanwil Agama di Bali, dan itulah merupakan wujud nyata suatu proses yang dilakukan secara terstruktur, terukur, komprehensif, berkesinambungan. Memang untuk memperoleh predikat JII, WBK, WPM itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada suatu proses yang berkesinambungan. Iya, betul, dan itu dibangun oleh Ibu Komang sejak di Kakandepa Kota Denpasar. Dan itu makanya merupakan unit kerja yang merupakan role model, percontohan bagi kita semua dan akan jadikan prototipe atau prototipe untuk supaya satker Kementerian Agama yang 5.000 itu mencontoh Bapak yang dilakukan oleh Kakanwil Agama Provinsi Bali ini beserta satker-satker di bawahnya. Dan ini merupakan contoh nyata prototipe dan itu merupakan salah satu upaya percepatan melalui percontohan ini sehingga satu model yang sudah betul-betul memperoleh predikat WBK dan WBM itu bisa di copy paste istilahnya ke yang lain karena memang proses bisnis Kementerian Agama ini sebenarnya sama, apalagi di sini inovasinya itu aspek reformnya itu betul-betul tingkat kematangannya udah jalan gitu, itu udah tinggi dan juga berkesinambungan dan ini perlu ditularkan
praktek terbaik ini ke satker-satker yang lain. Aspek reformnya yang bagaimana, ini ada istilahnya 1001 aspek reform yang sudah dibangun. Nah, bagaimana aspek 101 reform yang sudah dibangun di wilayah Bali ini betul-betul harus ditularkan sebagai contoh percontohan bagi satker yang lain. Dan ini merupakan wujud nyata. Dan ini sebenarnya ada program Menpan RB bagaimana JIWBKWM itu juga diterapkan di tingkat kawasan. Dan mungkin ini merupakan satu contoh nasional, kawasan di wisata misalnya di Provinsi Bali itu membentuk JIWBKWM kawasan. Karena semua sebenarnya sudah berjalan secara terstruktur berkesinambungan. Kemudian juga penguatan-penguatan lain memang komitmen juga betul-betul harus dijaga betul ya. Dan juga pemahaman dan penuh kesadaran juga harus betul-betul terinternalisasi pembatinannya sampai ke level bawah, sehingga betul-betul JIWBK itu adalah suatu kebutuhan agar menjadi satker menag yang terpercaya oleh masyarakat, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, orangnya kapabel dan dilaksanakan dengan bersih dan akuntabel. Barangkali itu, dan motivasi yang lainnya sebenarnya reward tadi, satker akan memperoleh tambahan alokasi anggaran, satker akan memperoleh tunjangan kinerja maksimal 50%, dan mutasi promosi Anda akan menanti lebih baik. Barangkali itu. Oke. Baik, sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Yeah. Nah, terakhir nih Pak, sudah pertanyaan terakhir. Nah, mohon Bapak berkenan memberikan sedikit pesan Pak bagi sahabat religi dimanapun berada. Ya, jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh Kanwil Agama Provinsi Bali dalam rangka percepatan reformasi birokrasi melalui pembentukan zona integritas menuju WBK-WBM itu harus menjadikan role model, percontohan, prototipe untuk satker di seluruh Indonesia, terutama satker Kementerian Agama. Saya menyatakan satker seluruh Indonesia, terutama satker Kementerian Agama. Dan itu kunci keberhasilannya adalah komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh jajarannya, kemudian juga pemahaman yang memadai dan tumbuh kesadaran bahwa JIWBK itu tidak hanya semata-mata untuk pemenuhan formal, tapi JIWBK itu karena kebutuhan supaya kinerja meningkat, kita memberikan kontribusi yang nyata untuk pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, dan juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Jadi high trust society itu yang penting gitu. Nah, ini yang pesan yang pertama. Kemudian yang kedua itu betul-betul harus dilakukan secara struktur komprehensif dan berkesinambungan. Tidak tiba-tiba aja gitu. Ada suatu proses yang berkesinambungan. Dan melalui monitoring juga berkesinambungan. Kemudian yang paling penting itu mekanisme reward punishment itu harus betul-betul dilaksanakan. Sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan sasaran tadi. Kemudian yang terakhir itu rohnya ini JIWBK itu sebaik apapun JIWBK, kalau soft kontrolnya jelek tidak ada artinya. Nah, soft kontrol yang baik itu apa? Ya harus mempunyai hati nurani, good spot, moral, dan bahkan keberanian moral untuk menegakkannya. Sebaik apapun reformasi birokrasi melalui JIWBK, tapi tidak didukung oleh orangnya, soft kontrolnya berupa hati nurani, God spot, moral, keberanian moral itu gak ada, maka sistem apapun akan tidak ada gunanya, bagaikan artefak yang tidak ada gunanya. Itu maka yang penting adalah sistem reformasi birokrasi itu diwujudkan dengan adanya integritas yang baik dalam bentuk hati nurani dan juga moral dan keberanian moral untuk menegakkannya. Itu kata kuncinya. Dan pesan terakhir mungkin dalam bentuk pantun, boleh ya? Boleh Pak, silakan. Nah, pantunnya gini, padi ditumbuk menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Mari kita tegakkan integritas, wujudkan kemenang, bebas dari korupsi. Baik, terima kasih sekali Pak. Saya ucapkan semangat nih Bapak yang luar biasa. Semoga menjadi contoh bagi sahabat religi dimanapun berada. Betul. Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya karena Bapak telah berkenan menjamu kami Pak di sini. Alhamdulillah, dan ini juga suatu penghargaan dan kehormatan bagi Itjen Kementerian Agama untuk berpartisipasi dalam
inovasi yang luar biasa dari Kanwil Agama Bali, yaitu Sukma Podcast, dan saya akan menikmati 100 yang inovasi yang lainnya selain ini. Saya siap akan mendukung sepenuhnya. Iya, mohon Terima dukungannya kasih. Pak. Iya. Baik. Oke sahabat religi, demikianlah tadi obrolan singkat kita bersama Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan semoga segala hal yang kita perbincangkan dapat bermanfaat bagi sahabat religi dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di bawah sini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi.